kemudahan akses informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimah, sahabat PLN dan Bangka Pos yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara motivasi kita adalah menjalankan ibadah puasa kepada Allah Subhanahu. Ibadah puasa ini adalah agar Allah Subhanahu wa taala yang mudahkan bagi kita untuk memasuki surganya kelak. Karena surga diwariskan bagi orang-orang yang bertakwa, dan ibadah puasa ini hikmah utamanya adalah agar kita menjadi pribadi yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an memberikan banyak gambaran tentang kenikmatan surga yang kelak akan didapatkan bagi orang-orang yang bertakwa. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Maryam ayat 61 sampai 63. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jannati 'adnin allati wa'ada ar-rahmanu 'ibadahu bil ghaib. Innahu kana wa'duhu ma'tiya." Surga Aden yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada hamba-hambanya sekalipun surga tersebut belum nampak bagi mereka. Dan kita di dunia pun memang tidak akan mungkin bisa membayangkan kenikmatan surga tersebut. Bahkan Nabi SAW pernah bersabda, surga itu kenikmatannya mala ainun ra'at, yang tidak pernah terlihat oleh mata, wala udhunun sami'at, yang tidak pernah terdengar oleh telinga, wala khatar ala qalbi bashar, dan tidak pernah terbayangkan oleh hati seorang hamba. Seandainya kita melihat ada kenikmatan, ya kita mendengar ada kisah tentang sebuah tempat makanan yang sangat nikmat, ya, atau kita membayangkan sesuatu yang sangat membahagiakan, yang penuh dengan kenikmatan, maka surga Allah Subhanahu wa taala lebih dari itu semua. Innahu kana wa'duhu ma'tiya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya menepati janjinya bahwa Allah Subhanahu wa taala akan berikan surga ini kepada orang-orang yang bertakwa kepadanya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan kemudian terkait dengan kondisi di surga, para penghuninya la yasma'una fiha laghwan illa salama. Mereka, para penghuni surga itu tidak mendengar lagi kata-kata yang sia-sia. Tidak ada kata-kata jorok, tidak ada kata-kata yang tidak bermanfaat. Yang mereka dengarkan hanya adalah ucapan salam.
Ini menunjukkan tentang kesempurnaan dari surga Allah Subhanahu wa taala, terpelihara dari segala hal yang buruk, ya. Walahum rizquhum fiha bukrata wa ashiya. Para penghuni surga pun nanti akan mendapatkan rezeki mereka, kenikmatan yang mereka inginkan, baik di waktu pagi maupun di waktu petang. Sejatinya di surga tidak ada malam, tidak ada siang. Namun para penghuni surga, mereka akan mengetahui kadar itu, ya, siang dan pagi ataupun siang petang itu adalah dengan apa? Dengan cahaya yang nampak di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Para penghuni surga kelak mereka di sana merasakan banyaknya kenikmatan, ya, bahwa mereka la yabulun wa ahlul jannati la yabulun. Mereka tidak ada lagi yang namanya buang air, wala yataghawwatun wala yatamakhatun, tidak juga mereka buang air besar ataupun mereka meludah atau mereka mengeluarkan dahaknya, wala yamutun, bahkan mereka tidak akan mati lagi. Mereka akan mendapatkan kenikmatan yang berlipat ganda, yang itu tak mungkin kita bisa membayangkannya di dunia ini. Walaysa fil jannati azab, bahkan disebutkan tidak ada di antara penghuni surga itu mereka yang sendirian. Mereka akan berpasang-pasangan, baik dengan pasangan mereka di dunia maupun yang Allah Ta'ala pasangkan dengan bidadari, yang menjadi balasan, ya, dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bertakwa. Yulhimuna tasbih wal hamd kama yulhimuna nafas. Dan di surga tidak ada lagi taklif, tidak ada lagi ibadah yang perlu untuk kita kerjakan. Yang tersisa hanyalah adalah tasbih, tahmid, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hakikatnya zikir ini, tasbih ini bukanlah perintah dari Allah Ta'ala, tapi itu diibaratkan layaknya kita bernapas, ya. Maka ya inilah seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, da'wahum fiha subhanak, ya, bahwa ya doa mereka, ucapan mereka di surga nanti adalah tasbih, memuji Allah Subhanahu wa taala, ya, karena surga adalah tempat di mana kita mendapatkan balasan, bukan untuk kemudian kita menjalankan perintah, menjalankan syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala ya firmankan khalidina fiha, para penghuni surga itu nanti akan kekal di dalamnya, la yabghuna anha hiwala. Saking nikmatnya dalam surga, mereka tidak menginginkan lagi untuk berpindah. Kita di dunia ini, ya, di rumah kita semewah apapun, pasti terkadang kita ingin berpindah, ingin mencoba hal-hal yang baru. Melihat pemandangan yang mengasyikkan, kita pun juga ingin ada sesuatu yang baru, ya, yang kalau yang nikmat tersebut selalu kita nikmati, lama-lama akan muncul kebosanan. Adapun para penghuni surga tidak ada lagi hal-hal yang seperti itu, la yabghuna anha hiwala. Mereka tidak mau berpindah, karena kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu adalah kenikmatan yang tiada bandingannya. Kepada siapa surga itu diberikan? Tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Surga yang dengan penuh kenikmatannya adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang akan Allah taala berikan kepada orang-orang yang bertakwa kepadanya. Oleh karenanya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ibadah puasa ini adalah di antara ibadah yang mengantarkan kita menjadi pribadi yang bertakwa, dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya masukkan kita juga ke dalam surganya, karena surga uiddat lil muttaqin, diwariskan kepada orang-orang yang bertakwa, surga yang seluas langit dan bumi. Maka jangan sampai kita sama sekali tidak mendapatkan tempat sedikit pun. Masa ya seluas langit bumi kita pun tidak mendapatkan sedikit pun dari bagian dari surga tersebut. Maka gunakanlah momen yang ada di bulan Ramadan, memperbaiki kualitas ibadah kita, puasa kita. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita dari bagian dari hamba-hambanya yang bertakwa. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.